Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman. Ketemu lagi bersama aku, Yusiaka Sonia Fernanda, dari jurusan Teknik Informatika, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, di sini malam ini kita bakal membahas tentang kabeling atau kabel UTP ya. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas kali ini ya kan? Untuk pembahasan kali ini ada empat sih teman-teman, yaitu pengertian, fungsi dan warna kabel UTP. Nanti dijelaskan warna-warna kabel UTP dan apa fungsinya. Yang kedua yaitu jenis-jenis dan kategori kabel UTP. Yang ketiga yaitu karakteristik sendiri dari kabel UTP itu bagaimana. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Oh, untuk yang terakhir mungkin nanti bakal ada simulasi ya teman-teman, video simulasi tentang kabeling UTP yang straight, kabel straight sama kabel crossover gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama kita bakal membahas pengertian, fungsi, dan warna-warna yang dipunyai sama kabel UTP. Pengertian kabel UTP. UTP sendiri merupakan singkatan dari Unsealed Twister Pair. Sesuai namanya, unsealed ya, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik berbeda dengan saudaranya STP yaitu Shield Twisted Pair. Namanya twist pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berilitan pada setiap pasang. Nah, kabel UTP ini digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer. Ataupun bisa juga antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Nah, warna kabel UTP. Ini ada beberapa warna kabel UTP ya, teman-teman, yaitu orange. Yang orange ini berguna untuk media penghantar paket data. Yang putih orange itu media penghantar paket data. Yang hijau itu media penghantar paket data. Putih hijau juga media penghantar paket data. Yang biru media penghantar paket suara. Yang putih biru juga media penghantar paket suara. Yang coklat media penghantar tegangan dan putih coklat pun sama media penghantar tegangan DC. Nah, dari uraian di atas sebenarnya hanya empat kabel saja yang berfungsi sebagai media penghantar informasi atau data. Sehingga sebenarnya teman-teman kita hanya perlu beberapa warna saja untuk mengirim sebuah data atau informasi ya, yaitu warna putih orange, orange, putih hijau, dan hijau. Hanya empat aja teman-teman. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis dan kategori kabel UTP. Teman-teman bisa bayangin nggak sih kabel UTP itu yang bagaimana? Kabel UTP itu mempunyai jenis-jenis juga dan kategorinya dikategorikan dari beberapa beberapa fungsi ya teman-teman. Jenis-jenisnya dulu ya. Jenis-jenisnya kabel UTP itu ya ada satu, kabel straight talk. Straight talk itu kabel yang berupa lurus gini teman-teman. Nah, berbentuk lurus begini dan konektor satu dari konektor lainnya pun sama posisinya yaitu putih jingga, jingga, putih hijau dan seterusnya. Yang kedua yaitu kabel crossover. Kalau kabel crossover namanya cross disilangkan ya teman-teman. Jadi nanti konektor satu sama konektor lainnya itu berbeda. Contoh saja konektor satu itu ada putih jingga, jingga, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Tapi di konektor lainnya itu ada putih hijau, berbeda ya teman-teman sudah. Dari pertama saja udah berbeda. Hijau, putih jingga, biru, putih biru, jingga, putih coklat dan coklat. Ini semua eh, bersilangan teman-teman. Jadi kalau cross itu pasti menyilang.
Yang terakhir yaitu kabel rollover. Nah, kabel rollover sendiri itu adalah konektor satu dengan konektor lainnya itu kebalikan ya, kebalikan dari konektor lainnya. Contohnya yaitu konektor satu itu putih jingga. Dalam konektor lainnya putih jingga itu berarti yang terakhir, kabel terakhir. Paham ya teman-teman ya? Jadi konektor satu dari putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Di konektor lainnya atau konektor dua itu berarti kebalikannya, roll, roll over. Berarti coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, jingga, putih jingga. Gitu. Nah, di dalam tadi kan tak senggol ya teman-teman tentang kategori kabel UTP. Nah, dalam kategori kabel UTP ini ada beberapa yaitu cat satu, cat 2. Kalau cat satu itu kecepatan ya teman-teman. Di beberapa cat itu ada perbedaan yaitu kecepatan maksimalnya, tipe kabelnya, sama penggunaannya. Jadi setiap cat itu mempunyai kecepatan yang berbeda. Habis itu penggunaan juga berbeda ya teman-teman. Seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya kita bakal membahas karakteristik. Pasti kabel UTP itu mempunyai karakteristik yang membedakan dari kabel-kabel lainnya ya teman-teman. Nah, ini ya semuanya karakteristik kabel UTP. Yang pertama yaitu 8 buah kabel. Bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel. Walaupun yang terpakai hanya 4 ya teman-teman. Bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dan setiap warnanya berpasang-pasangan. Yang kedua yaitu kecepatan transmisi 1000 Mbps. Nah, kecepatan transmisi itu di dalam kabel UTP itu maksimal 1000 Mbps dan maksimal panjang kabel yang disarankan adalah 100 meter. Yang disarankan yang teman-teman ya. Untuk yang ketiga yaitu memiliki impedansi, sorry, memiliki impedansi yaitu sekitar 100 ohm. Yang keempat yaitu konektornya itu menggunakan konektor RJ45. Menggunakan konektor RJ45 dan setiap pasang kabel warnanya dililit menghasilkan 4 pasang warna yang tidak memiliki pelindung. Unsealed tadi ya teman-teman yang kita bahas di awal tadi. Nah, yang keempat kita bakal membahas kelebihan dan kekurangan dari kabel UTP. Nah, kelebihannya apa aja? Nomor satu yaitu kabel UTP merupakan kabel yang mempunyai harga relatif murah, teman-teman. Mudah di mudah didapatkan dan harganya relatif murah. Yang kedua yaitu fleksibel karena tidak dilindungi lapisan aluminium foil, yaitu nggak kaku-kaku banget gitu loh. Yang ketiga yaitu diameternya itu kecil, 0,43 cm kalau nggak salah ya. Yang keempat yaitu pemeliharaannya relatif mudah. Yang terakhir yaitu kerusakan pada salah satu salurannya tidak akan mengganggu keseluruhan jaringan. Jadi eh, jika 8 itu ada yang putus salah satu, itu tidak bakal nggak akan mengganggu saluran-saluran lainnya yaitu. Nah, kekurangannya apa aja sih, Kak? Gitu ya. Mudah. Yang pertama itu mudah gangguan interferensi elektromagnetik gitu loh, teman-teman. Karena kan tidak dilindungi aluminium foil ya. Nah, di situ itu tidak ada pelindung yang membatasi elektromagnetik itu tadi. Jadi gangguan interferensinya itu besar. Yang kedua itu lentur dan mudah terkelupas sehingga tidak cocok digunakan di medan berat atau luas. Yang ketiga yaitu jarak jangkauan pendek maksimum adalah 100 meter. Yang keempat yaitu transmisi data relatif lambat. Nah, ini kita udah menginjak ke simulasi teman-teman ya. Simulasi pemasangan kabel UTP bisa disimak ya teman-teman. Alat-alat yang digunakan nantinya yaitu ada kabel UTP, teman-teman nyiapin kabel UTP,
Yang kedua yaitu tang crimping atau crimping tools, ya kan? Yang ketiga yaitu jack RJ5 atau konektor biasanya disebut ya. Yang keempat yaitu LAN tester. Seperti apa nantinya eh, simulasinya bisa disimak. Nah, ini kita buka dulu teman-teman ya. Nah, kelupas dulu, dilurusin. Tadi kan twister tuh. Kan kita kabel straight tube ya kan. Kita urutkan sesuai yang terurut tadi ya teman-teman. Nah, kita urutkan. Nah, jadi deh. Kita tutup dengan konektor. Nah, jadi konektor yang pertama. Ini adalah kabel straight. Oke? Nah, untuk yang kedua, ini ya, kabel crossover. Nah, ini kan ada pelindungnya ya kan. Pelindungnya ada dua tuh. Tadi yang ini, yang putih ya kan, sama yang bening tadi. Nah, kita urutkan. Kasih deh sama konektor. Itu adalah beberapa dua simulasi tentang kabeling kabel UTP yaitu yang straight tube sama yang crossover ya teman. Nah, kita udah sampai di penghujung materi pada malam hari ini. Jadi maaf kalau ada salah kata, kurang kurang penjelasan atau apapun saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Kita bakal ketemu di next episode atau kita bakal ketemu di next eh, video. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.